Pemirsa, vonis ringan kasus korupsi timah Harvey Mois CS yang merugikan negara hingga 300 triliun membuat Presiden Prabowo geram. Vonis ringan dinilai melukai keadilan masyarakat. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Profesor Muzakir, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, dan Jasman Panjaitan, mantan jaksa. Selamat malam Prof. Muzakir, selamat malam Pak Jasman. Selamat malam. Oke, saya ke Pak Jasman terlebih dahulu. Pak Jasman, mengenai vonis ringan terhadap Harvey Mois dalam kasus korupsi timah menuai sorotan publik bahkan hingga presiden. Nah, terkait vonis ini karena memang hakim yang diduga bermasalah atau pembuktian jaksanya yang memang kurang kuat? Terima kasih Mbak Fitri. Kalau kita mencermati yang proses hukumnya ini, sebenarnya sudah dari tuntutan saja saya sudah merasa kaget gitu. Harusnya tuntutan itu jangan 12 tahun. Tuntutan seharusnya minimal 20 tahun. Itu minimal. Supaya sebanding dengan nilai kerugian yang 300 triliun. Dan juga di sini saya lihat, saya baca di medsos bahwa tuntutan mengenai pidananya itu kan 12 dan denda 1 miliar, kemudian pengembalian 210. Loh, bagaimana pertanggungjawaban yang 300 triliun itu? Tadi disebut di tuntutan, bahkan di putusan pun disebut bahwa kerugian itu ada 300 triliun. Ini yang menjadi pertanyaan saya selaku praktisi hukum, mantan praktisi hukum. Ya, Pak Jasman, Anda sebagai mantan jaksa, Pak Jasman, menurut Anda kenapa dalam kasus ini jaksa tidak mengajukan tuntutan yang maksimal? Ya, itu yang saya katakan tadi. Padahal jaksa agung dalam hal ini Pak Burhanuddin selalu mengatakan untuk melakukan tuntutan itu sesuai dengan hati nurani masyarakat. Itu, dan kemudian juga dengan ada ditambah sekarang itu bahwa tuntutan berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bawa nama Tuhan tapi kok rendah banget begitu gitu. Termasuk dengan yang saya komentari juga mengenai putusan hakim itu. Jangan menggunakan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bilang aja keadilan berdasarkan diri sendiri. Itu karena kalau gini, kalau seperti ini, loh, semua orang juga bisa melakukan hal seperti itu. Baik. Ya, kita juga bisa merampok. Gitu, Pak Fitri. Oke, saya ke Prof. Muzakir. Tadi Pak Jasman banyak menyoroti mengenai tuntutan jaksa sendiri yang tidak maksimal ataupun terlalu ringan. Dari pandangan Anda sendiri seperti apa mengenai vonis ringan yang kemudian menjadi sorotan publik, Prof. Muzakir? Ya, sesungguhnya penjatuhan hukuman terhadap terpidana itu tergantung kepada beberapa hal ya. Yang mungkin yang instrumen yang lebih objektif hari ini adalah masalah yang terkait yang sudah disebutkan tadi adalah kerugiannya itu sesungguhnya berapa. Saya jujur aja sampai hari ini saya sependapat dengan Pak Jasman tadi yang mempersoalkan kerugian itu sebenarnya berapa. Yang karena ini perkara dimasukkan sebagai kualifikasi tindak pidana korupsi, maka kerugiannya mestinya harus kerugian keuangan negara. Keuangan negara itu namanya adalah factual loss. Yang apakah factual loss-nya itu sejumlah 300 triliun itu, atau saya dengar berdasarkan analisis saya sebelumnya, sesungguhnya yang 271 triliun itu adalah kerugian lingkungan hidup. Dan yang sisanya itu dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Nah, pertanyaannya juga sama sih. Pertanyaannya adalah apakah kerugian lingkungan hidup itu bisa diadopsi ke dalam kerugian tindak pidana korupsi? Kalau dalam putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa kerugian yang masuk pasal 2 pasal 3 adalah factual loss, bukan potensial loss dan juga bukan total loss dalam konteks lingkungan hidup itu. Kalau itu yang dimaksud berarti saya berpendapat bahwa mestinya harus diklarifikasi terlebih dulu yang terbukti dalam sidang pengadilan itu kerugiannya yang mana.
Saya sependapat tadi, kalau itu hitungan kerugian yang terbukti dalam persidangan itu yang dimuat supaya dikembalikan, namanya adalah tindak pidana yang dijatuhkan, namanya pidana tambahan UP-nya, uang penggantinya itu 210 miliar, itu sesungguhnya kerugian yang diderita oleh negara adalah 210 miliar. Jadi kalau kerugiannya 300 triliun, ya semestinya 300 triliun, UP-nya itu 300 triliun. Tapi kalau UP-nya dituliskan 210 miliar, ya UP-nya ya 210 miliar, itu artinya kerugiannya 210 miliar. Oke, Kalau kerugian baik. 210 miliar, itu artinya hukuman itu ada berat atau ringan. Menurut saya sudah seimbang kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud adalah harus mengeneralisir, pokoknya kerugiannya 300, seperti yang didengungkan itu, saya berbicara atas nama hukum harus yang legal gain, bukan factual gain. Legal gain itu ya yang terbukti dalam sidang pengadilan, bukan pada yang diomongkan di banyak media sosial atau pemberitaan begitu. Oke, baik Pak Jasman, bagaimana kemudian tanggapannya mengenai kerugian negara yang sebetulnya yang menjadi dasar dalam persidangan kasus timah ini mengenai factual loss ataupun legal gain-nya itu sendiri? Baik Mbak Fitri, saya kira tuntutan jaksa juga menyebutkan kerugian negara adalah 300 triliun. Hakim juga di dalam putusannya kalau tidak salah juga kerugian negara adalah 300 triliun. Jadi menjawab Prof tadi itu kerugian yang mana? Saya kira kita tidak perlu lagi bertanya-tanya. Baik jaksa maupun hakim mengakui bahwa kerugian adalah 300 triliun. Ya. Maka dengan itu ya harusnya sebanding tuntutan dengan kerugian, gitu Mbak. Oke, artinya menurut Anda dengan tadi Anda katakan bahwa sebetulnya jaksa dan hakim sama-sama kemudian mengakui ada kerugian 300 triliun dan kemudian ada juga dampak kerusakan lingkungan. Apakah dari vonis yang dijatuhkan ini hakim apakah memahami faktor-faktor kerugian ini atau mengesampingkan unsur-unsur kerugian ini, Pak Jasman? Kalau saya mengatakan bahwa memang hakim menyampingkan kerugian itu supaya memenuhi kepada tuntutan putusan 6 tahun 6 bulan. Kan seharusnya tadi seperti yang saya katakan, hakim kan berwenang meskipun tuntutan jaksa terlalu ringan, hakim kan bisa menaikkan. Ini bahkan menurunkan. Jadi ada sesuatu. Saya sering berpikir selaku Direktur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung, ada apa di balik fakta? Kenapa ini terjadi? Kenapa tuntutan jaksa 12? Kenapa putusan hakim jadi segitu? Ada apa ini? Ini harusnya perlu ditelisik. Ya kan? Itu baik, Prof, harusnya diselidiki. Oke, baik Prof Muzakir, artinya sebetulnya jaksa dan hakim itu sama-sama mengakui adanya kerugian negara 300 triliun. Artinya vonisnya seharusnya kemudian jauh lebih berat. Seperti itu pandangannya bagaimana Prof Muzakir? Saya tetap berpendapat seperti yang saya sampaikan tadi gitu loh. Apakah kerugian lingkungan hidup masuk di dalam tindak pidana kerugian dalam tindak pidana korupsi yang itu namanya masuk kategori potential loss dan juga total loss. Padahal itu oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh menggunakan hitungan kerugian keuangan negara itu sebagai total loss dan potential loss. Dengan demikian saya berpendapat bahwa kerugian lingkungan hidup ya selesaikan aja itu melalui namanya tindak pidana lingkungan hidup. Ya, jangan sampai dimasukkan ke dalam tindak pidana korupsi. Baik, Prof Muzakir, jadi salah satu kemudian mengenai alasan dari hakim juga kemudian menjatuhkan vonis ringan untuk Harvey adalah sopan dan memiliki tanggungan keluarga. Menurut Anda, apakah alasan-alasan ini menjadi ukuran hakim memang yang lazim untuk meringankan putusan pidana? Ya, itu lazim dipakai untuk meringankan. Tapi dalam perkara korupsi pertimbangannya memang harus ada lagi. Namanya kerugian keuangan negara berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020. Cuma menjadi masalah tadi hitungan kerugian yang pasti itu seperti apa. Karena di dalam hukum itu namanya menegakkan hukum ya. Pidana itu menegakkan hukum dan keadilan.
Kalau menegakkan hukum dan keadilan ya sebaiknya instrumennya harus sesuai dengan hukum, sesuai dengan keadilan. Nah, yang tadi saya sebutkan, saya berbicara atas nama hukum tadi, menurut aturan hukum yang berlaku itu tidak masuk di dalamnya kerugian lingkungan hidup. Lingkungan hidup masuk dalam tindak pidana lingkungan hidup. Baik, saya ke Pak Jasman mengenai komentarnya karena salah satu alasan hakim menjatuhkan vonis ringan adalah soal sopan dan memiliki tanggungan keluarga. Ya, nah itu juga seperti yang disampaikan oleh Prof tadi. Nah, itu kan udah biasa itu gitu loh. Dan nggak ada artinya itu, tidak punya nilai itu, bukan hal yang meringankan itu, bukan. Itu memang alasan itu gitu. Kalau saya terus terang nggak menganggap itu sebagai hal yang meringankan gitu. Kalau udah sampai di pengadilan semua kan sopan. Mana berani di pengadilan ribut apa keras-keras. Jadi itu hanya apa namanya itu bahasanya itu nggak jelas kok kayak gitu. Ya yang pasti harusnya Komisi Yudisial itu turun tangan memeriksa, meneliti ada apa sebenarnya di balik fakta ini. Harusnya turun tangan itu Komisi Yudisial. Dan juga tadi disinggung bahwa oleh Kapuspen mereka akan banding. Banding bagaimana? Banding ya tetap aja tuntutannya cuma 12. Nggak mungkin lagi di dalam bandingnya itu disebutkan menjadi tuntutan jadi 20 tahun. Jadi mereka kan hanya mempertahankan tuntutan. Ya memang, tapi itu udah bagus juga bahwa mereka banding gitu. Demikian, artinya Pak Jasman, dalil memori banding seperti apa yang harus disiapkan oleh kejaksaan atau menurut Anda bagaimana kemungkinan nanti yang akan terjadi dalam proses banding? Sebenarnya tidak perlu ada hal-hal lain. Pertahankan saja apa yang disebutkan di dalam tuntutannya. Dan kemudian membantah apa yang disebutkan oleh hakim. Tapi saya lihat nggak ada juga. Ini kan hanya masalah beraringannya. Hakim kan mengakui bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana melanggar pasal 2 dan pasal 3 dan kerugian 300. Tidak ada sebenarnya perbedaan antara jaksa dan hakim. Perbedaannya hanya tuntutan. Tapi karena jaksa tuntutannya 12, ya akhirnya hakim, gua udahlah 6 bulan aja jadi begitu gitu. Itu baik. Menurut saya gitu. Prof Muzakir, menurut Anda seperti apa dengan proses banding nantinya? Apakah akan ada kemungkinan hukuman bisa berubah atau seperti apa? Ya kalau banding itu ada dua kemungkinannya. Jaksa bisa banding dengan argumen jaksa dan nanti terdakwa juga bisa kontra banding dan bahkan bisa juga banding menurut perspektif penasihat hukum dan terdakwa begitu. Jadi bisa juga nanti dalam proses banding itu beradu argumen kembali karena pengadilan tinggi itu adalah iudex faksi. Jadi bisa juga menguji kembali. Tapi kalau apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana dia mau banding? Wong dia sudah diputuskan oleh pihak pengadilan itu menyatakan UP-nya cuma 210 M. Artinya apa? Uang yang rugi negara yang harus dikembalikan berdasarkan pasal 18 ayat 2A itu dinyatakan hanya 210 M. Kok kerugiannya menjadi 300? Itu buktinya apa? Kalau buktinya 210 pasti ada di situ. Kerugian negara yang sudah ditarik, sudah dibayar, sudah sekian, sudah dibayarkan, tapi yang belum terbayarkan, yang belum dibayar itu adalah 210 M. Sehingga hakim memutuskan 210 gitu ya. Jadi kalau toh nanti pihak terdakwa banding, dia akan bertahan dengan putusan itu. Jadi hukuman 6 tahun itu ya imbangannya 210 itu kerugian keuangan negaranya. Baik, kita tunggu saja bagaimana jalannya proses banding nanti. Terima kasih Prof Muzakir dan juga Pak Jasman telah berbincang bersama kami malam hari ini.